Selamat pagi semua Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikar, dan izin saya untuk bisa menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Niswati Amanah Sumaryanto. Beliau sudah tersertifikasi sebagai psikologis dari Gajah Mada University, kemudian beliau juga sudah tersertifikasi menjadi coach dari International Coach Federation dan juga certified sebagai asesor. Dan beliau memiliki banyak pengalaman di bidang HR, Human Resource. Saya izin langsung sapa kepada Ibu Anis. Selamat pagi Ibu Anis. Selamat pagi Mas Rian, selamat pagi semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Anis sudah berhadir di sesi TNI pada hari ini. Izin saya langsung lanjut menyapa kepada pembicara kita yang ketiga, yaitu Ibu Monika Irayati Irsan. Beliau pagi ini akan membawa topik terkait dengan parenting Bapak Ibu semua. Nah, beliau banyak sekali dengan pengalaman di bidang pendidikan, mulai dari founder dan school director dari Erudio Indonesia, kemudian menjadi inisiator dari Indonesian Network of Alternative Education atau JPA, kemudian Certified Professional and Executive Coach dari International Coach Federation, dan juga pernah menjadi pembicara di International Forum of Advancement of Culture di tahun 2017 dari UNESCO dan Kemendikbud. Baik, izin saya untuk menyapa Ibu Monika. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Baik, senang sekali kehadiran dari Ibu Monika Irayanti. Dan izin saya langsung lanjut ke pembicara kita yang keempat, Bapak Dodi Rustandi. Beliau fokus sebagai Stephen Man, kemudian juga meraih sertifikasi sebagai Executive Coach. Dan saat ini beliau menjabat sebagai top konsultan di pandupotensi.com. Dan juga selain itu beliau fokus dan sibuk di bidang trainer di Kubik Group. Izin saya langsung menyapa kepada Bapak Dodi Rustandi. Selamat pagi, Pak. Pagi Mas Rian, pagi semuanya teman-teman. Baik, senang sekali kami dan tentunya menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa berhadir. Saya pikir ini sudah waktunya menjadi momen di narasumber pertama, jadi izin saya langsung lanjut mengundang kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin. Nah, lebih kurang mendapatkan waktu 12 menit Pak Zul, jadi mohon izin untuk bisa mengefektifkan waktunya karena nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan nanti setelah Pak Zul selesai bisa langsung dilanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Anis. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Rian. Selamat pagi semua sekali lagi. Saya akan sampaikan dulu secara sekilas teman-teman semua tentang benang merah dari 4 pembicara kita pagi ini. Judul besar kita adalah tentang Tema besar kita pagi ini adalah tentang ketahanan mental. Tentu ini topik yang cukup luas. Kita akan ambil satu benang merah tentang bagaimana mengurangi tingkat anxiety atau mengurangi tingkat kecemasan. Nah, bagaimana mengurangi tingkat kecemasan? Saya akan memulainya dengan cara tentang pengenalan diri secara umum tentang mindset. Coach Anis akan membawakan tentang mindfulness, artinya bagaimana membangun ketahanan emosi sehingga menurunkan tingkat kecemasan. Kemudian diikuti oleh Coach Ira, ya, atau Ibu Monika, tadi saya dengan Ibu Monika, maka Coach Ira akan menyampaikan tentang, karena sebagian peran kita sebagai orang tua, atau kalau kita punya adik, kita punya kecemasan ketika anak-anak kita atau adik-adik kita kurang mampu atau belum bisa belajar secara independen. Maka Coach Ira akan memberikan pemahaman pada kita, sharing tentang bagaimana membangun kemampuan sebagai pendamping pembelajar, agar anak-anak kita bisa lebih mandiri. Akan ditutup terakhir oleh Coach Dodi yang akan lebih mempertegas bagaimana nilai diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita tetap menjadi diri kita meskipun dalam situasi yang begini berat. Baik, saya akan mulai dengan sesi saya dulu. Saya bicara tentang menemukan diri sendiri dengan 5 langkah pengenalan diri. Silahkan. Ini udah yang sangat kayak mainstream banget, kita bicara tentang isu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana
sebenarnya kalau kita melihat atau kita berada pada sebuah situasi, sebenarnya yang pertama kita dapatkan adalah kita bisa mengenal diri kita lebih baik. Karena kita tahu ketika kita ada pada sebuah situasi, kita tahu bagaimana cara kita merespon atau bereaksi pada situasi itu. Dari situlah kita bisa mengenal siapa diri kita sebetulnya. Nah, tentu saya yakin Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di sini punya pengalaman, khasanah ilmu yang banyak tentang bagaimana mengenali diri. Lantas apa yang coba saya tawarkan buat teman-teman semua? Jadi, kalau kita lihat sekarang situasi kehidupan kita secara umum hari ini, apa sih yang paling kita menyusahkan kita hari ini? Kegetiran saya sebutnya di sini. Kalau kayak bahasa The New itu kegetiran, penderitaan pribadi. Misalkan kehilangan pekerjaan, karir yang mentok, kehilangan penghasilan, usaha mandek karena situasi pandemik. Kalau kegelisahan, karena ternyata kita tidak hidup sendiri, ya, kita memikirkan juga tentang keluarga kita, masyarakat kita, sekeliling kita, gitu. Misalkan kita punya mobil pribadi, kita bersyukur, tapi banyak saudara-saudara kita, jutaan yang harus berjempitan di dalam transportasi umum, kita jadi ikut memikirkan juga, itu namanya kegelisahan. Lantas apa yang disebut dengan tantangan? Dengan situasi seperti ini dan setelahnya yang saya sebut dengan new normal, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Nah, saya memperkenalkan konsep The New You, yaitu pemetaan ulang hidup. Esensinya adalah, jadi tadi yang saya sebutkan di awal tentang kegetiran, kegelisahan, dan tantangan, itu adalah jendela diri. Karena dengan 3 aspek itu, kita bisa lebih melihat siapa diri kita sesungguhnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya juga akan men-sharekan secara cepat sekilas tentang 7 manifesto, yaitu langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk memperkuat mental kita. Ya, next slide. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang bagian pertama tentang pengenalan diri, ada 5 R yang saya bangun. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tentu Anda semua sudah punya banyak ilmu di bidang ini. Yang saya lakukan adalah menyusunnya, ya, memframingkannya jadi 5 tahapan. Kalau buat saya sendiri, ini membantu saya agar saya bisa lebih terstruktur dalam menganalisa pikiran saya. Supaya saya tidak hanya sekedar membayang-bayangkan apa isi pikiran saya. Ya. Maka saya buatlah konsep 5R dalam proses kontemplasi atau pengenalan diri. Yang pertama adalah reinvent. Ya. Artinya ketika kita pada situasi seperti saat ini, kita membuat daftar inventory lagi. Ya. Sebetulnya kemampuan kita apa, keahlian kita apa, kekurangan kita apa, teman kita siapa, network kita siapa, gitu. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang belum bisa kita kerjakan, itu dibuat dalam sebuah rangkaian informasi tertulis. Tulisnya boleh manual, boleh pakai handphone juga boleh, yang penting ditulis. Karena kalau tidak kita tulis, hanya kita bayang-bayangkan, akan lebih sulit untuk dianalisa. Jadi konsep reinvent. Berikutnya ada restore, kayak konsep restorasi, memperbaiki. Kalau saya sudah buat daftar inventory, tadi apa yang saya sebutkan tadi, maka saya harus melihat, oh, saya baru tahu nih ternyata kalau selama ini di kantor, saya mengandalkan orang lain untuk mengerjakan ini. Makanya pas work from home, saya jadi nggak bisa. Kalau itu saya harus perbaiki nih, karena jadi kelemahan saya nih. Jadi konsep restorasi adalah memperbaiki apa yang sudah kita kenali pada diri kita, yang kita rasa kurang. Kita juga mau melihat yang mana yang kita bisa perkokoh, reinforce. Gitu. Jadi kayak konsep sekarang ini ya teman-teman semua, saya hadir bersama teman-teman saya yang bertiga ini, kami kenal bertemu pada sesi coaching bersama di Bogor beberapa tahun lalu. Gitu. Maka saya berpikir bagaimana nih kami sesama para coach bisa membuat program yang bisa sharing pada Bapak Ibu semua untuk mengembangkan diri. Jadi saya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Oh kalau saya sendiri nanti gimana ya? Seru nggak ya gitu. Nah, mikirin apa yang bisa saya perkokoh pada diri saya dengan mengajak orang-orang di sekeliling saya. Kemudian reduce, mengurangi gitu. Apa yang harus dikurangi? Sebagai manusia kita akan pernah luput dari salah dan kekurangan.
Kata-kata mengurangi itu bisa dengan artian kita mengkonten gitu. Jadi kalau kita ada kekurangan, contoh misalkan kita ini cenderung misalkan suka ngomong gitu. Nah, kalau dalam soal reduce, kita berarti harus lebih memilah forum-forum mana yang kita tidak perlu hadir. Karena kalau di forum kita cenderung bicara, maka pembicaraan kita juga jadi kayak basi, jadi nggak bermakna karena dianggap kayak omongan-omongan biasa. Jadi kita harus mencari celah yang tepat buat diri kita sendiri, menempatkan diri kita pada situasi yang membuat kita lebih melihatkan kelebihan kita dibandingkan kekurangan kita. Berikutnya replan. Nah, kalau saya sudah mengenali tadi, mulai dari membuat daftar, reinvent, kemudian restore, kemudian reinforce, reduce, saya harus buat plan baru. Karena mungkin selama ini gaya hidup saya demikian, performa saya demikian. Maka setelah saya kenali tadi, saya buat rencana baru. Sama dengan dunia institut, sudah saya lakukan hal yang sama juga. Dulu 5 tahun terakhir programnya demikian. Oh, dengan situasi demikian saya harus rubah begini. Jadi sama saja. Jadi saya bicara hari ini bukan berarti lantas saya sudah hebat sekali, saya pun sedang berproses untuk terus memperbaiki diri saya. Next slide. Bisa berapa menit ya? Oh, masih 5 menit ya. Nah, teman-teman semua, tadi yang saya sampaikan tadi itu 5R ya, adalah bagian dari kontemplasi. Bagian dari pemetaan ulang diri kita. Nah, kalau saya loncat setelah itu, setelah saya petakan ulang, setelah saya kenali diri saya, maka apa yang harus saya lakukan agar saya bisa lebih kokoh? Kan tadi kan kita bicara tentang membangun ketahanan mental. Nah, saya cek lagi nih pertama. Jadi saya buat 7 anak tangga. Ya. Mulai dari hope and motivation. Saya harus cek sebetulnya harapan saya apa sih? Kan banyak teman-teman tuh bilang begini nih, Zul, gue tuh ikut sesi ngerti motivasi gitu. Tapi pas besok-besok hilang motivasinya, balik ke gaya lama. Nah, umumnya itu terjadi karena kita tidak punya hope. Hope itu bukan sekedar harapan, tapi sebuah conviction, keyakinan atas apa yang bisa kita capai. Karena kita tidak betul-betul kokoh hope-nya, maka motivasi itu gampang runtuh. Ada halangan dikit, buyar, ada hambatan dikit, nggak jadi. Ada aja alasan untuk tidak jadi. Karena nggak sungguh-sungguh kokoh keyakinannya. Nah, keyakinannya itu apa sih supaya kokoh gitu? Ya. Saya langsung tarik dulu ke langkah yang nomor 7 tuh, anak tangga ke-7, yaitu building legacy. Gini maksudnya. Kan hidup itu kita tahu ya, nggak mudah, masalahnya banyak, tantangannya datang setiap waktu. Jadi kalau kita nggak punya sesuatu yang kita hujamkan di hati kita, gitu, sebagai sebuah target legacy. Apa sih legacy? Brand, kalau ngomong gampangnya. Brand diri kita. Jadi kalau kita berproses sedang mencapai sesuatu, kita bukan terpaku pada pencapaiannya. Itu penting tetap, penting. Tapi kalau pencapaian yang kita terpaku saja, nanti kalau kita pas lagi susah, kita bisa berkilah, udahlah, kayak nggak mungkin deh gua capai gitu. Nah, yang kita harus bangun adalah lebih pada nilai diri apa yang terbangun pada kita waktu berproses itu. Jadi seorang yang tangguh dalam memperjuangkan sesuatu. Jadi seseorang yang punya dampak, karena ketika kita sedang bekerja, gitu, meskipun belum tercapai hasilnya, maka pekerjaan kita itu membawa dampak pada sekitar kita. Nah, hal-hal ini yang perlu kita lebih tanamkan pada diri kita agar kita bisa lebih kokoh menghadapi banyak situasi. Nah, di antara hope and motivation dan building legacy ini ada 5 anak tangga yang lain. Buat rencana, tapi bukan sekedar buat mimpi. Ya, rencana itu beda dengan mimpi, adalah rencana itu tertulis, terukur, teman-teman udah tahulah ya, ada istilah OKR, ada Objective Key Results gitu ya, itu bisa dibahas lebih tajam. Terus yang lebih penting lagi, make your dots, apa maksudnya buat tindakan. Jadi apapun yang sudah ditulis, bukan soal berapa banyaknya, bukan berapa besarnya, tapi make sure, pastikan hari demi hari, waktu demi waktu, kita tidak membuang percuma waktu kita membuat tindakan-tindakan. Kemudian langkah nomor 4 adalah doing good as investment. Apa maksudnya? Kita sebagai umat beragama, kita diajarkan bahwa berbuat baik itu penting. Itu seperti kita menaburkan benih kebaikan dan one day kita akan dapatkan kembali. Namun kita lakukan ini tanpa
ada intensi apa-apa, tanpa pamrih pada siapapun. Berbuat kebaikan saja. Nah, manfaatnya buat kita apa? Kalau buat saya pribadi, itu saya kayak mandi rasanya, kayak seger gitu kalau kita habis berbuat baik. Nah, teman-teman kan merasakan itu juga. Jadi bukan soal kita sekedar membantu atau menolong orang, tapi kita langsung dapat rasa dalam diri kita. Dan rasa itu kita butuhkan agar kita tetap bersemangat. Kemudian grow with others. Sama nih kayak saya tuh berterima kasih mau teman-teman saya yang bertiga, para coach hebat ini saya undang. Dengan cara ini saya mau bertumbuh dengan para coach bertiga dan bersama Anda semua para peserta pagi ini. Karena sharing pagi ini saya yakin sedikit banyak akan menambahkan referensi buat teman-teman untuk terus bertumbuh. Nah, kalau kita terus bertumbuh, kita bisa bangun network. Kalau kita punya network, kita punya pengaruh. Ya, kalau nggak ada network, saya nggak kenal kayak para coach yang bertiga ini, nggak bisa nih bangun pengaruh pada teman-teman pagi ini. Dari situlah kemudian nilai diri saya akan dirasakan oleh lebih banyak orang. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar yang Bapak Ibu semua teman-teman bisa. Ini semuanya ada di dalam buku. Anda akan dapatkan dalam e-booknya gratis, ya, asal mengikuti instruksinya, arahannya MC tadi. Begitu ya. Semoga paparan singkat ini bisa menambah keyakinan kita bahwa setiap orang bisa bertumbuh.